Halo, kembali lagi ya di channel ini, Rudi Hiskia. Jadi aku kali ini akan membahas satu perusahaan yaitu Surya Citra Media, kalau tidak salah namanya ya, Surya Citra Media atau pedesaannya SCMA. Mereka bergerak di bidang penyiaran TV lah ya, penyiaran TV, terus membuat konten dan lain-lain. Ini kalian pasti tahu, liputan 6 di sini kelihatan gambarnya. Nah, ini banyak sekali ya acara-acara yang mereka buat. Penyiaran, pembuat konten, dan lain-lain yang berhubungan dengan dunia pertelevisian atau video atau konten. Nah, ini Indosiar dan lain-lain. Oke, kita lihat profil perusahaan. Ini websitenya ini scm.co.id. Jadi kalau kalian mau lihat lebih detail bisa ke scm.co.id. Memulai perjalanannya di tahun 1999. Jadi mereka sudah lama sekali ya. Ini ada poin-poin pentingnya tapi kita lewatin aja. Mereka IPO di tahun 2002. Ini ada Indosiar juga mereka ambil. Sepertinya mereka juga banyak ambil usaha ya, kepemimpinan. Nah, di sini struktur organisasi, Dewan Komisaris, ada Pak Awin Satriatmaja, Suryani Zaini, Glenn M. Surya Yusuf, J. Geoffrey Watcher. Wah, komisaris ini orang luar ya. Dewan Direksi, Direktur Utama ada Pak Sutanto Hartono, direksi lainnya ada Ibu Harsiwi Atsmat, Imam Sujarwo, Rusmiati Jajaset Putra, David Setiawan Sumarto, Mutia Nantika. Oke, jadi kalau teman-teman kenal dengan orang-orang ini, kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, apa mereka orang baik atau orang jahat. Penghargaan. Paling terakhir penghargaan di 2016, jadi di 2020 tidak ada ya. Best Award Forbes Indonesia. Profesi penunjang, oh ini profesi penunjang Biro Administrasi Efek. Lewatin aja. Penyiaran ada SCTV dan Indosiar, mereka pegang dua ini. Dan aku pikir dua brand ini memiliki brand yang cukup kuat juga ya, SCTV dan Indosiar. Dan kalian pasti tahu SCTV dan Indosiar. Mungkin kalau generasi yang uh, lahir di 2000-an tidak tahu kali ya SCTV dan Indosiar. Hanya generasi-generasi yang lahir di 90-an tahu pasti apa itu SCTV dan Indosiar. Mungkin kalau yang generasi 2000-an hanya tahu YouTube, TikTok, dan Netflix mungkin. Mereka sudah tidak tahu tentang SCTV dan Indosiar. Jadi bagaimana brand SCTV dan Indosiar ini tetap ada di benak semua generasi ya, mau nggak mau SCTV dan Indosiar ini harus masuk ke ranah digital. Atau mereka punya satu produk baru, nggak hanya brand ini, tapi lebih baik sih agar tetap brand ini SCTV dan Indosiarnya tetap ada di benak setiap orang. Memang mereka harus masuk ke ranah digital gitu, agar bisnis SCTV dan Indosiar ini tidak mati gitu. Konten, nah ini banyak lah ya. Screenplay produksi, ini yang memproduksi konten-konten kayak misalnya sinetron, uh, infotainment, dan lain-lainnya ya. Ini ada banyak sekali ya, PT Elang Media Karya, EMK, dan lain-lain. Ini para pembuat konten. Lainnya ini ada video. Ini yang lumayan punya masa depan cerah ini di video ini mirip Netflix. Tapi tidak hanya Netflix, maksudnya kan kalau Netflix itu kan ada film, ada drama kan. Kalau video itu bukan hanya film dan drama aja, tapi mereka juga menampilkan olahraga kayak misalnya sepak bola, terus kadang mereka menampilkan pertandingan games seperti games Mobile Legends dan lain-lain. Jadi video ini punya masa depan yang cerah. Ibaratnya Netflix yang di-upgrade lah, lebih banyak salurannya. Jadi kalau mereka fokus di sini dan bisa berkembang jauh, wah ini bagus ini. Video ini masa depannya dari grupnya SCMA.
Ini ada bisnis lain-lainnya, entertainment studio dan lain-lain. Oke, tata kelola aku pikir enggak lah ya, enggak ada yang ini. Tata kelola lewatin aja. Informasi, nah ini kalian bisa cari informasi tentang seputar saham lah ya, atau investasi di halaman ini, hubungan investor. Kita cari informasi pemegang saham. Nah ini aku cara bacanya gimana nih? Oh gini cara bacanya. Oke, jadi penguasa dari SCMA ini adalah PT Elang Mahkota Teknologi. Dan ini pun juga TBK loh ternyata. Jadi yang pegang ini di tahun 2019, ini nggak tahu nih di tahun ini sekarang komposisinya berapa persen. Tapi kalau di tahun 2019 masyarakat hanya pegang 37%. Kalau Elang Mahkota pegang 61%. Jadi pengendalinya si PT Elang Mahkota ini. Oke, nanti kita bisa lihat lah ya di presentasi mereka atau di bagian halaman IDX mereka ya. Coba kita lihat halaman IDX mereka. Uh, kita cari profil perusahaan tercatat SCMA. Oh, ini kadang-kadang nggak muncul, harus di refresh dulu. Refresh sampai muncul. Nah, ini dia SCMA, cari. Kita cari bagian pemegang sahamnya ya. Nah ini dia, sudah upgrade ya. Pemegang sahamnya kan sebelumnya kalau di websitenya 61% kan, tapi kalau ini jadi 60%, 60,97%. Masyarakat berkurang menjadi 24%. Saham treasury 14%, ini habis buyback ya. Jadi kemarin tahun-tahun beberapa tahun yang lalu mereka buyback pada saat masa pandemi. Mereka buyback. Jadi pegang 14% mereka. Komisaris dan direksinya pun masing-masing punya saham. Kalian lihat ya. Nah, jadi ini berarti memiliki prospek yang cerah. Karena mereka punya satu produk yaitu video lah gitu. Jadi mereka tidak akan pernah mati selama mereka mau berinovasi dan mau lebih tepatnya mau masuk ke dunia yang baru. Dan mereka mau salah satu bentuk mereka mau yaitu tadi video tadi. Yang usahanya tadi ini. Videonya ini salah satu wujud dari mereka mau berinovasi dan mau mengarah ke hal-hal yang baru. Jadi mereka akan inilah ya, akan terus maju dan komisaris dan direksinya pun positif lah terhadap perusahaan ya gitu. Oke, jadi di pabrik hanya tersisa 24%, jadi lumayan kecil, jadi bagus. Jadi semakin kecil jumlah di masyarakat semakin bagus menurutku, karena nanti harga sahamnya jadi lebih murah, begitu. Harga saham beredarnya jadi lebih murah. Sebentar. Oke, kita langsung lihat ke laporan keuangan ya. Laporan keuangan ini di Maret kuartal 1 ya. Jadi ini cash-nya mereka 2,5 triliun. Ini sebelumnya di tahun 2020 mereka cash-nya hanya puluhan miliar karena mereka pakai uang buyback. Nanti aku jelasin ya. Tapi sekarang cash mereka jadi 2,5 triliun. Ini dikali 1000 ya by the way, ini kali 1000. Jadi ini 2,5 triliun. Aset keuangannya lain seratusan miliar. Piutang usaha 1,9 triliun. Ini banyak banget triliunan. Jadi total aset mereka yang lancar 6,7 triliun. Yang bisa dipakai untuk membayar ya, yang bisa pakai untuk membayar itu 1,9. Ini semua piutang ya. Tapi aku akan bulatin menjadi 2,2 triliun aja, 2 triliun dari piutang, jadi 4,5 triliun yang bisa dijadiin cash ya, 4,5 triliun. Persediaan ada 900
miliar persediaan ini mereka berupa konten kan. Kalau berupa konten harusnya bisa diuangkan. Jadi kan 4,5 triliun menjadi ditambah 900 sama dengan 5,8 triliun ya. Bukan, 5,4 triliun. Tapi kita bulatin 5 triliun aja lah. Gitu aja ya. Jadi nggak semua yang konten ini bisa diuangkan langsung. Jadi aku pikir bulatin 5 triliun. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Nah, total liabilitas jangka pendek hanya 1,6 triliun. Kecil sekali ya. Bahkan uang cashnya aja bisa langsung bayar satu kali aja pop gitu kan, langsung lunas ini. Jadi resikonya sangat kecil. Akhirnya kita ketemu perusahaan yang utangnya sangat kecil atau resiko utangnya sangat kecil karena ini semua utang jangka pendeknya bisa langsung dibayar lunas sekali mereka keluarin uang cash mereka ini. Jadi ini menarik sekali SCMA. Total utang mereka 2,3. Paling besar itu pinjaman bank 500 miliar. Lagi-lagi ini masih geli-geli dari total utang mereka ya. Hanya 2,3 triliun. Sementara uang cash mereka 2,5 triliun. Jadi hanya mengandalkan uang cash saja, belum mengandalkan piutang, belum mengandalkan persediaan. Ini semua utang mereka sekali gepok lunas ini. Jadi utang mereka resikonya sangat-sangat kecil. Jadi ini positif banget nih dari sisi utangnya SCMA. Kita langsung ke bagian laporan laba rugi. Langsung lewatin ya. Jadi ekuitas pasti lebih besar. Ekuitas 7,7 triliun. Modal dari investor ya. Modal dari investornya itu 7,7. Sementara modal utangnya mereka hanya 2,3. Jadi utang mereka sangat kecil. Resiko mereka pun sangat kecil. Oke, masuk ke laporan keuangan. Laporan laba rugi maksudnya. Pendapatan neto mereka mengalami peningkatan. Sekitaran 10% lah ya naiknya. Naiknya 100 miliar atau sekitar mungkin 9% kali ya, sekitaran itu. Nah, ini juga bagus, artinya permintaan mereka naik di pasar. Jadi kalau kita mau lihat permintaan sebuah perusahaan, misalnya penjualan mereka naik, artinya permintaan di pasar naik. Gitu. Jadi permintaan iklan mereka naik nih. Permintaan iklan di pasar ke SCMA itu naik dari 2001 kan kuartal satunya 1,4 triliun pendapatannya. Di kuartal 1 tahun ini naik menjadi 1,5 triliun. Artinya ada kenaikan permintaan. Tapi sayangnya beban mereka jadi naik juga. Beban mereka naik lumayan banyak, ratusan miliar ya. Kita lihat nih. Ini naik ratusan miliar, beban usaha pun naik ratusan miliar. Akibatnya laba usaha mereka jadinya kecil. Nah, ini yang sangat disayangkan di sini. Beban mereka meningkat lumayan banyak. Ini sangat disayangkan ya. Ini laba usaha jadinya jatuh. Yang tahun sebelumnya 455 miliar. Di tahun ini menjadi 361 miliar. Jatuhnya lumayan banyak lagi kan. Akibatnya laba bersih mereka turun. 349 miliar turun jadi 261 miliar. Tapi dari sisi positifnya mereka tetap menghasilkan laba bersih. Gitu aja. Tapi semoga beban-beban yang ini di kuartal berikutnya atau tahun berikutnya bisa mengakibatkan eksponensial dari sisi pendapatan. Yang mengakibatkan laba kotornya meningkat, laba usahanya meningkat, dan laba bersihnya meningkat juga. Gitu. Semoga ini beban yang mereka keluarkan ini kedepannya bisa meningkatkan sisi omset gitu. Apalagi videonya bisa bertumbuh lagi ya. Sayangnya di sini laba bersih mereka turun karena ada beban yang naik. Tapi overall mereka tetap positif, tetap menghasilkan laba dan omset mereka meningkat gitu. Kita langsung masuk ke arus kas. Arus kas mereka minus ya di tahun ini, minus 300 juta. Itu bukan 300 juta, 300 miliar. Ini lumayan banyak loh minusnya. Dari pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan. Pembayarannya pemasok ini lebih besar dibanding dari pemasukan. Jadi ada peningkatan biaya. Sayangnya di situ ya, beban-beban yang tadi kita lihat naik.
Lalu di tahun lalu positif 500 miliar. Jadi harusnya ini nggak menjadi, kita tunggu sampai kuartal 2, 3, 4 harusnya sih nggak menjadi ini ya. Kalau misalnya beban ininya, apa namanya, di kedepannya bisa naik gara-gara beban yang dikeluarkan sekarang, ya ini bagus. Misalkan di kuartal 1 ini mereka keluar 1,5 triliun. Tapi di kuartal 2 mereka melonjak karena mereka produksi suatu misalnya konten sinetron atau FTV atau apapun itu. Terus mereka terimanya di kuartal 2-nya lebih banyak, ya ini nggak masalah. Jadi mereka keluar di depan di sini. Tapi di kuartal 2, 3, 4-nya mereka terima lebih banyak lagi dari sisi omset dan dari sisi pelanggan. Begitu sih hitungannya seperti itu. Tapi semoga ini bebannya bisa berkurang lah ya di kuartal-kuartal berikutnya. Tapi kita tunggu aja nih kuartal berikutnya mereka bisa positif atau enggak. Kita lihat nanti. Harus kas minus ya di kuartal 1, itu minusnya di situ. Penurunan uang cash sebesar 697 miliar. Jadi minus, ya minus di sini. Minusnya lumayan besar, 325 miliar, bukan uang kecil. Jadi dari laporan kuartal 1 mereka menarik utangnya kecil, lalu ada penambahan omset. Tapi sisi negatifnya beban mereka naik. Beban mereka naik mengakibatkan laba bersih mereka turun dan mengakibatkan operasional cash-nya turun 300 miliar. Jadi laporan keuangannya secara overall aku pikir untuk kuartal 1 ini kurang menarik. Kalau dari aku ya, kalau untuk kuartal 1 ini kurang menarik karena bebannya naik gitu. Mengakibatkan arus kasnya minus 300 miliar. Ya paling itu aja dari sisi laporan keuangan kuartal 1-nya. Nah, kita langsung lihat harga saham kali ya. Nah, harga sahamnya kelihatan lah ya, kenapa bisa turun begini. Ini grafik harga saham selama 5 tahun. Selama 5 tahun berturut. Ini dari Januari ini 2022. Dari Januari lah ya. Nah, ini Januari di sini. Dan mereka turun terus dari Januari ke Juni mereka turun. Nah, mungkin karena kinerja laporan keuangan mereka, laba bersihnya turun karena ada peningkatan beban. Yang ini sangat disayangkan ya. Jadi kalau mau harga sahamnya naik dalam jangka waktu pendek, kuartal 1 mereka harus dimulai dengan uh, kinerja yang bagus dari sisi laba. Kalau labanya mereka turun, lalu arus kasnya minus, ya akibatnya di sini dalam jangka waktu pendek ya. Gitu. Oke, udah aku jelasin kalau kuartal satunya kurang menarik lah ya. Lalu dari kinerja highlight tahunan mereka lah, kinerja tahunan mereka justru sangat menarik ya. Bukan sangat lah, menarik. Kalau sangat berlebihan. Ini menarik aja. Jadi kita lihat aja ya dari sisi omset, ini mereka selalu mengalami pertumbuhan. Tidak ada yang turun banyak begitu. Mereka ada turun tapi turun tipis. Tapi lalu mereka naik lagi gitu. Dari 2010 sampai 2021. Lihat ya, dari sisi omset mereka selalu mengalami tren kenaikan. Di bagian ini aja ya. Lihat ya. 1, 2, 3,2, 3,4, 4, 4,2, 4,5. Ini turun di sini 4,4. Lalu naik lagi 5,2, 5,5. 5,1 turun, lalu naik lagi 5,9. Jadi, dan di kuartal 1 pun lebih tinggi dari kuartal 1 2021. Jadi mereka dari sisi omset mengalami tren kenaikan. Kalau dari sisi laba bersih, mereka mengalami kenaikan sampai 2015, lalu mereka turun sampai 2020. Jadi laba bersihnya naik sampai 2015, lalu turun sampai 2020. Ini kemungkinan karena peningkatan biaya atau beban. Lalu meningkat lagi di 2021, lalu turun lagi di 2022. Jadi mengapa tren selama 5 tahun dari SMA ini selalu mengalami, bukan selalu ya, mengalami tren penurunan ya, diakibatkan oleh tren penurunan dari laba bersih mereka gitu. Jadi beban mereka naik, sayangnya di situ. Tapi secara dari sisi omset mereka selalu naik. Berarti permintaan iklan ke SCMA itu selalu naik. Dari sisi ekuitas mereka pun terus
naik ya sampai di 2019. Kenapa selalu naik? Karena selalu mencetak laba bersih. Jadi laba bersih itu akan masuk ke bagian ekuitas. Dan ini ketika kita beli saham itu sebenarnya kita beli ekuitasnya mereka. Jadi kalau kita mau beli saham yang naik terus ya kita cari yang ekuitasnya naik terus. Karena kita beli saham sama dengan beli ekuitas gitu. Jadi cari yang laba bersihnya selalu positif atau lebih bagus lagi cari yang laba bersihnya selalu naik setiap tahun gitu. Tapi kalau di SCMA ini laba bersihnya turun ya. Omsetnya aja yang naik tapi laba bersihnya turun karena peningkatan biaya atau beban. Tapi karena selalu menghasilkan laba bersih, mereka selalu naik dari sisi ekuitas. Mentok di 2019, lalu di 2020 turun. Kenapa? Karena mereka buyback saham. Ekuitasnya mereka itu paling banyak itu dari sisi cash, uang cash mereka. Uang cash mereka itu bisa 3 triliun, 2 triliun. Tadi kita lihat 2 triliun lebih kan. 2, triliun, 2,5 triliun. Ini uang cash mereka. Ya, 2,5 triliun. Jadi dari 5,4 triliun ekuitas ini presentasi uang cashnya itu sekitar 50%. Jadi ketika mereka mengeluarkan uang cash untuk buyback saham, ini buyback saham otomatis ekuitas mereka berkurang. Apakah positif? Tentu saja positif karena jumlah lembar beredar di pasar jadi berkurang. Akibatnya ya ini yang tadi kita lihat ya. Nah, ini berkurang 14% di pasar. Akibatnya ya sebenarnya harga sahamnya sama aja gitu. Jadi ekuitasnya pun sebenarnya nggak mengalami kalau karena lembar saham di pasar berkurang, ngerti nggak? Karena jumlah lembar saham di pasar berkurang, akhirnya meskipun ininya apa turun, ekuitasnya sebenarnya sama aja gitu. Lalu di 2021 menariknya ekuitasnya langsung lompat tinggi karena dapat suntikan modal sebesar 2 triliun lebih gitulah. Coba di sini tercatat atau enggak ya? Harusnya ada tercatat. Ada pemasukan 2 triliun lebih di arus kas. Ada gak ya tercatat ya di sini? Oh, di sini nggak tercatat. Ini kita harus lihat yang bulan Desember baru tercatat. Ini bulan Desember nanti ada pencatatan suntikan 2 triliun lebih. Yang bulan Desember 2021 ya. Jadi ekuitasnya meningkat justru menolong banget. Jadi valuasi mereka menjadi lebih murah. Jadi selain mendapatkan jadi ekuitas mereka kan bertambah karena laba bersih. Selain mendapatkan tambahan dari laba bersih, mereka dapat suntikan modal. Jadi ekuitasnya seakan-akan naik. Tapi kalau setelah mendapatkan suntikan di kuartal 1 pun ekuitas mereka naik lagi ya. Naik sekitar 300-an miliar atau 290 miliar lah ya. Jadi akibatnya di 300-an miliar lah bulatinnya. Jadi akibatnya menjadi 7,7 triliun. Nah, tadi kita lihat arus kasnya negatif. Jadi secara overall, arus kasnya pun juga positif. Positifnya itu sekitar 1 triliun lebih loh. Dan ini menarik, arus kas operasional. Jadi overall, dari highlight tahunan mereka kinerjanya oke lah ya. Oke, tapi sayangnya di laba bersih mereka turun. Yang ditakutkan adalah semakin lama semakin turun. Itu yang ditakutkan. Misalnya 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, ini makin kecil nih. Jangan-jangan hanya dapat 900 miliar. Itu yang ditakutkan. Jadi gitu. Jadi overall ini secara hari tahunannya ini mereka, aku rasa untuk saat ini ya, kayaknya biasa aja ya. Karena aku lebih fokus di laba bersih. Kalau laba bersih mereka turun terus dan biaya mereka naik terus, itu agak menyeramkan. Ini turunnya laba bersihnya dari 2016 loh. Ini kan 2015 1,521 T, terus turun lagi 5,511, 1,3. Ini sempat naik terus lagi turun lagi. Padahal ini tidak ada pandemi loh ya. Ini tidak ada pandemi sama sekali. Turun lagi, naik lagi. Gitu. Ini yang ditakutkan gitu. Yang aku takutkan ya turun terus karena ada beban biaya yang naik terus. Tapi kalau misalnya video bisa meningkat prospeknya
bisa menolong di prospek masa depan, nggak yang ya nggak masalah sih. Tapi aku nggak tahu seberapa besar eh, persentase mereka bisa menolong ke peningkatan laba bersih mereka di kedepannya. Itu yang menjadi pertanyaan. Karena kalau ini semakin kecil laba bersihnya ya ekuitas otomatis jalannya jadi makin pelan. Jadi ya paling itu aja sih. Paling secara kinerja 5 tahun ke belakang ini mereka dari sisi laba bersih aku kurang menarik gitu. Ekuitasnya mereka kan sempat ini ya. Tapi nggak apa-apa sih, ini ekuitas buat beli buyback saham, bukan buat hal yang aneh-aneh. Jadi ya aku konsennya di laba bersihnya selalu turun. Jadi secara overall ya kurang menarik bagi aku pribadi. Tapi kalau bagi orang lain menarik karena ekuitasnya bertumbuh ya nggak, ya silakan aja gitu. Apalagi karena ada isu soal Netflix ingin beli video kan gitu. Ada isu-isu di berita-berita sana kan. Jadi apa nggak aku nggak tahu kan. Kalau misalnya dibeli ya bagus, kalau nggak jadi ya gimana gitu kan. Tapi aku lebih fokus ke kinerja tahunan aja sih. Jadi aku dari laba bersih, aku kurang menarik dari SNA karena mereka mengalami downtrend dari laba bersih. Nah, kita nanti tunggu aja nih laporan keuangan berikutnya ya kuartal 2. Apakah ada peningkatan atau tidak. Kalau makin turun ya agak lumayan bahaya. Ya efeknya ke harga saham mereka pastinya. Pasti akan mengikuti penurunan laba bersih mereka. Jadi bahayanya di situ. Jadi kinerja tahunan mereka kurang menarik bagi pandanganku ya, karena laba bersih mereka selalu turun. Oke, kita masuk ke bagian presentasi mereka yang cukup baru ya, 29 Juni 2022. Kita lihat bagaimana strategi mereka ke depan. Ini komisaris, direksi lewatin aja. Bisnis portfolio, ini konten hook, ini konten-konten ya, konten-konten yang mereka buat. Ada Rans Entertainment juga ternyata. VIP, Cinema Art, Whisper, IGE, Samara, Stream, Dr. M, dan lain-lain. Media platform ada SCTV, Indosiar, Next Parabola. Ads, digital media ada video. Nah ini yang menjadi unggulan ya. KLY aku nggak tahu. Ada kapan lagi, Liputan 6, Vimela, Bola.com, Merdeka.com, Bolanet, dan lain-lain. Oh, ini lumayan, brandnya lumayan terkenal loh. Tapi aku baru tahu kalau Liputan 6 Bola.com itu masuk dalam grup KL yang masuk kategori digital. Oke, mungkin ini dulu mereka ini kali ya. Tapi mereka memang ini sih ya, ini masuk dalam digital.com. Agenda, rekam jejak perseroan, rekam jejak kayak nggak perlu ya, lewatin aja. Penghargaan, mereka memang banyak penghargaan. SCTV dan Indosiar berhasil mempertahankan posisi sebagai top 3 stasiun TV FTA. Indosiar maksudnya IVM ya. Kan mereka bilang top 3 kan. SCTV dan Indosiar. Jadi Indosiar yang IVM, SCTV yang SCTV ini. Nanti bagus lah ya. Tetap top 3 mereka. Channelnya non prime. Nomor 1 tetap dipegang oleh RCTI. Oke. Menciptakan konten yang populer dan memiliki performa tinggi. Nah ini gila, sinetron Indonesia. Jadi sinetron Indonesia ini yang alay-alay begini, roda-roda gila, garis cinta, dan lain-lainnya ya. Ini karena memang sesuai dengan pangsa pasar Indonesia. Orang Indonesia yang suka nonton ya, bukan stasiun TV-nya yang kadang-kadang kan kita bilang, film-film di Indonesia jelek gitu kan. Itu bukan karena mereka yang mau, karena orang Indonesia yang suka. Mayoritas suka yang film kayak begini-beginian gitu. Jadi jumlah orang yang bilang apa sih namanya sinetron Indonesia jelek ya hanya sedikit sebenarnya jumlahnya. Tapi yang suka banyak banget. Makanya stasiun TV sampai saat ini belum mati. Gitu.
Oke, 4 area operasional secara digital sejak ASO fase 1 dan 2. Ini 34.000 set-top box pada rumah-rumah keluarga kurang mampu di Indonesia. Next, Parabola telah mendistribusikan lebih dari 2,9 juta. Oh, jadi mereka punya Parabola juga, menyambut musim baru olahraga eksklusif FIFA World Cup, Premier League, Champions League. Oke. Kemampuan produksi konten SCM yang luas tercermin pada kualitas terbaik dan konten yang dicari. Cinema arts, screenplay films, dan lain-lainnya lah ya. KL ya, jaringan penerbit. Oh, ini penerbit tapi versi digital. Mungkin ini kayak news kali ya, kayak news tapi versi digital. Ini Liputan 6, Merdeka.com, Vimela. Ini aku kenal 3 brand ini, yang Dream belum kenal. Kapan lagi kenal? Bola.com nggak tahu ya. Ini juga nggak tahu nih. Kami telah gencar membangun bisnis OTT kami di video.com. Nah, ini aku tahu. Aku suka pakai video.com untuk nonton eh apa namanya ya, film-film Indonesia lah ya di video.com. Karena di tempat lain, karena aku nggak punya antena gitu aja sih. Karena nggak punya antena, akhirnya aku nonton Indosiar, Metro TV dan kawan-kawannya di video.com gitu. Oke, bisa nonton di TV, Android, telkom, operator, dan lain-lain ya. Nomor 1 OTT in Indonesia. Ya, ini aku setuju sih, kayaknya banyak yang download, banyak yang nonton. Karena yang nggak punya antena, mereka pakainya video.com ini. Bisa nonton Metro TV dan lain-lainnya di video.com bagi yang nggak punya antena, hanya memiliki internet. Video menampilkan konten olahraga dan konten lokal. Ya, ini luas banget mereka. Ini aku sering lihat mereka memunculkan pertandingan sepak bola yang sekelas begini. Lalu ada pertandingan Mobile Legends juga ada mereka. Nah, ini lokal lah ya. Lalu Top Rating dan National FTA Channel. Nah, ini aku sering nonton yang SCTV, Trans TV, Net TV, Metro TV, Kompas TV di sini di video.com. Karena rumahku itu nggak ada antena, jadi aku pakai internet buat nonton yang ini nih, stasiun channel Indonesia. Nah, mereka juga ada ini. Jadi ya, masa depan video.com ini cerah sih. Cuman bagaimana kinerjanya bagi keuangan dari SCMA ini? Ini yang menjadi pertanyaannya. Kami juga berkomitmen untuk menghadirkan original series terbanyak terlaris di Indonesia. Nah, ini originalnya mereka ya. Pernyataan modal untuk mengakselerasi pertumbuhan video dan memperkuat kepemimpinan video sebagai OTT nomor 1 di Indonesia. Ya, ini suntikan ini ya, suntikan ke ekuitas mereka ya lah ya. Kami mendapatkan hak eksklusif untuk menayangkan World Cup dan IPL di semua platform. Oh, ini bagus. Kami berupaya menciptakan ekosistem secara menyeluruh dengan bisnis talent, manajemen, influencer bisnis, dan events IP. Jadi ada manajemen artis ya mereka ya. Talent manajemen, influencer bisnis, influencer marketing company yang bertujuan untuk menghubungkan brand kepada influencer. Wah, ini ada perusahaan seperti ini juga. Investasi kami di Rans memungkinkan sinergi antara Rans dan SCM secara optimal. Mereka bekerjasama dengan Rans, ada media group, retail, FNCG, ini ada Ransmart, gila loh, football, dan lain-lainnya. Tanggung jawab sosial, lewatin aja. Kinerja keuangan tadi kita udah lihat ya, lewatin aja. Terima kasih. Oke, jadi mereka kedepannya banyak potensi pertumbuhan dari sisi Ransnya. Jadi mereka kerjasama dengan Raffi Ahmad, dan Raffi Ahmad pun banyak grupnya ya, ini Transmart dan lain-lainnya. Aku rasa sih bukan dia yang ini punya ini, tapi ada
investor-investor di belakangnya yang bekerja lah gitu, yang memberikan modal gitu, bukan kerja, memberikan modal. Jadi pertumbuhan mereka punya potensi pertumbuhan yang gila di masa depan. Yang paling utamanya itu pertumbuhan dari videonya mereka. Ini videonya mereka nih ya. Videonya mereka ini sepertinya enggak lah ya, yang digital ini. Yang paling utama ini videonya mereka bisa dikembangkan lebih jauh, dan ininya range-nya mereka yang punya potensi pertumbuhan lebih jauh di depannya nanti. Tapi kembali lagi, seberapa besar kontribusi mereka ini atau video ini ke laporan keuangan mereka. Kalau bisa kontribusinya sangat besar dan terlihat, ya berarti bagus gitu. Jadi kita belinya kapan? Ya tunggu sampai kontribusi mereka nyata di bagian laba bersih atau peningkatan laba bersih nih. Misalnya setelah mereka bekerja sama dengan Rans dan video.com-nya berhasil mencetak laba bersih, peningkatan laba bersih menjadi mendorong omset mereka naik dan laba bersih mereka naik menjadi misalnya 2 triliun, nah itu baru kita beli. Atau minimal lebih tinggi dari inilah 2015. 2015 paling tinggi di 1,521 miliar kan. 1,5 triliun. Jadi misalnya di 2023 atau 2022, amin aja lah ya kalau yang pegang. Tapi nggak mungkin kayaknya di sini. Di 2023 menjadi 1,6 triliun. Nah ini baru mungkin bisa menjadi dobrakan yang luar biasa dari video dan Rans gitu kan. Dan mungkin harga sahamnya nggak downtrend lagi. Kemungkinan ini masih bisa downtrend ketika mereka mencetak laba bersih yang menurun gitu. Oke, ini presentasi mereka. Kita langsung ke tanya jawabnya. Ini tanya jawabnya. Bagaimana hasil RUU PSA ini? Ini pertanyaan yang sebenarnya ini ya. Kenapa nggak ikut RUPS-nya aja? Kenapa tanya gitu kan? Dan apakah ada pembagian dividen jika ada, berapa banyak? Pasti ada. Pembagian dividen kan pasti ada. Pengalihan sebagian saham dari treasury stock menjadikan saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya. Oh, jadi dibagikan untuk karyawan ya. Pada kuartal 1 diketahui ada laba bersih turun, sehingga bagaimana target pendapatan dan laba bersih pada akhir 2022? Ini pertanyaan yang bagus dibanding pertanyaan pertama. Terkait turunnya laba bersih kuartal 1, hal tersebut merupakan dinamika dari strategi perseroan dan telah disampaikan bahwa memang salah satu yang menjadikan fokus dari perseroan adalah selain tetap melakukan dominasi dari media konvensional di mana perseroan sangat kuat di free-to-air televisi, adapun perkembangannya adalah perseroan masuk ke dalam bisnis lain seperti bisnis konten, karena dengan maraknya multi-platform sehingga perseroan menyadari akan pentingnya dominasi pada bisnis konten. Nah ini bagus nih, mereka mulai sadar. Jadi sebenarnya yang didorong itu adalah bisnis konten, bukan bisnis medianya. Media bisa berubah, tapi konten akan tetap. Misalnya mereka bikin konten A. Nah, konten A ini mereka bisa jual ke berbagai media, bisa jual ke Indosiar, bisa jual ke RCTI, bisa jual ke Metro TV, bisa jual ke media YouTube, bahkan ya, kalau misalnya ada yang mau beli YouTuber kan. Jadi yang paling benar memang mereka harus mulai mengalihkan fokus ke bisnis konten. Nah, ini strateginya udah benar. Sehingga apabila perseroan mampu menghasilkan konten-konten terbaik, terlaris, dan terpopuler, maka perseroan dapat mempertahankan dominasi pada platform televisi, digital, dan sebagainya, terlepas dari persaingan platform yang makin tinggi. Nah, ini betul nih. Media bisa ganti-ganti, bisa televisi, bisa YouTube, bahkan misalnya masa depan muncul satu video terbaru ya, misalnya, bisa juga mereka menjual konten mereka ke Netflix sebenarnya, karena mereka kan fokusnya di bisnis konten kan. Nah, ini udah mulai bener nih. Jadi misalnya masa depan ada muncul penyedia video terbaru, mereka bisa jual konten mereka ke penyedia video tersebut. Gitu. Terlepas dari persaingan platform yang makin tinggi dengan maraknya berbagai platform digital termasuk dengan perusahaan global di dunia, perseroan juga memperkuat platform digital perseroan khususnya
video.com. Nah, ini video.com-nya bisa ngarah kemana-mana nih. Jadi tetap brandnya tetap video.com, tapi mereka misalnya ke depannya platformnya bisa gantikan mau apa aja, tapi brandnya bisa tetap video.com. Dan mereka bisa menjual konten-konten mereka di video.com atau di platform lainnya seperti Netflix, Viu, dan lain-lain. Gitu. Jadi mereka udah bener arahnya pada bisnis konten. Dan aku pun sedang mengarah untuk menuju membuat bisnis konten. Sekarang sedang membangun. Nah, ini salah satu contoh channel yang aku ingin bangun ya. Jadi aku ingin bangun bisnis konten ya. Jadi aku bukan bangun bisnis media, tapi aku bangun bisnis konten ya. Nah, ini salah satu channel yang aku mulai untuk bangun bisnis konten. Nah, itulah. Perseroan juga memperkuat, seperti yang diketahui bersama bahwa dalam platform digital ini terdapat masa transisi, yaitu masa investasi terlebih dahulu. Nah, ini benar ya. Karena investasi di depannya harus lebih gede. Harus duluan lah. Contoh aku beli kamera kan, kamera 28 juta. Ya aku harus beli dulu, baru konten tersedia. Kalau enggak ya nanti kalau pakai kamera tablet, kamera HP kan sebenarnya kualitasnya jelek. Jadi orang ngelihat gambarnya, ini apa nih, ini kok buram gitu kan, jadi nggak bagus. Dan aku pun investasi beli komputer pun di depan. Nah, ini salah satunya yang kalian lihat ini, channel ini kan jadi makin bagus kan dibanding bulan-bulan sebelumnya aku pakai tablet. Pakai tablet itu kualitasnya jelek. Nah, semenjak aku pakai komputer, gambarnya makin tajam gitu. Jadi jadi harus investasi duluan lah ya. Dan saat ini perseroan sedang mengembangkan dari berbagai sisi baik dari pengguna, konten, dan teknologi sehingga investasi digital masih mengalami kerugian dan belum menghasilkan keuntungan. Oh, pantas aja. Yang membuat mereka turun diakibatkan dari kerugian bisnis digital mereka. Namun perseroan meyakini dengan seiringnya berjalan waktu di mana adopsi platform digital semakin tinggi, begitupun penggunanya baik dari sisi yang mengkonsumsi secara gratis maupun secara subscribe, maka akan menghasilkan target yang sesuai perseroan harapkan dan menciptakan profitabilitas. Hal tersebut terbukti pada revenue growth video.com. Sangat luar biasa. Wah, ini ada pertumbuhan omset ya. Dan perseroan meyakini pula bahwa dengan berjalannya waktu, masyarakat Indonesia akan terbiasa menggunakan platform streaming. Wah, ini bagus nih. Jadi, kita sudah mulai tahu ya, akibat dari penurunan laba bersih mereka itu diakibatkan dari kerugian digitalnya mereka. Jadi mereka harus keluarin modal terlebih dahulu, bayar karyawan lebih dulu. Meskipun mereka masih mengalami kerugian, ya mereka bayar dulu. Tujuannya jangka panjangnya mereka berharap ada omset yang masuk begitu. Ya sama lah seperti aku sekarang. Jadi aku beli komputer dulu, beli komputer yang high end ya, beli komputer high end dulu, beli kamera dulu. Ya tujuannya untuk nanti biar bisa mendapatkan penghasilan di kedepannya nanti. Gitu. Pertanyaan nomor 3, berapa banyak belanja modal untuk tahun 2022 dan dari mana sumber dananya, serta akan digunakan pada segmen apa saja? Pada tahun 2021, perseroan mengeluarkan sebesar 200 miliar untuk belanja modal, dan untuk tahun 2022 akan terdapat peningkatan menjadi sekitar 350 miliar. Terutama untuk pengembangan produksi konten. Wah, ini bagus nih. Pengembangan produksi konten. Nah, ini mereka mengalihkannya bagus. Dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk migrasi ke digital. Wah, ini keren nih. Seperti yang diketahui bersama-sama, undang-undang mensyaratkan sebelum akhir tahun ini akan terjadi analog switch off, sehingga mengharuskan seluruh televisi untuk mempersiapkan platform digital. Perseroan ini tengah melakukan migrasi tersebut. Dari total 49, sudah 40 yang telah bersiaran digital maupun analog sekaligus. Tersisa 5 yang sedang menunggu alokasi frekuensi, namun secara infrastruktur sudah siap. Hal tersebut tentunya membutuhkan dana yang cukup besar untuk pengembangannya. Namun demikian perseroan yang mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan. Oke, bagus. Jadi mereka belanja modalnya itu lebih ke belanja modal untuk migrasi ke digital ya. Jadi bukan belanja modal yang asal-asalan.
Video.com baru saja mendapatkan dana segar dari Sinarmas dan lainnya. Wah, ini berarti yang suntikan sekitar 2 triliun ini masuknya ke sini ya. Sudah ketahuan, jadi kan sebelumnya 3 triliun menjadi 7 triliun. Suntikannya ini masuk ke video.com. Dari Sinarmas dan lainnya, dengan pendanaan baru tersebut, bagaimana pengembangan bisnis digital di SCM terutama di video.com? Bagaimana strategi perseroan untuk tahun 2022 untuk mencapai target hingga akhir tahun? Laba bersih kemungkinan tetap turun karena video.com masih mengalami kerugian. Kapan dia untungnya? Kurang tahu. Tunggu nanti aja. Kita dengar beritanya, wah video mendapatkan keuntungan gitu kan, baru kita masuk. Tapi untuk saat ini kita mungkin hindari dulu aja kali ya. Selama mereka masih rugi kita hindari. Tapi kita pantaunya per kuartal aja atau per tahun juga boleh. Per kuartal aja lah. Kalau per kuartalnya udah mulai naik, baru kita mulai masuk. Jadi kita akan pantau terus secara per kuartal. Tapi kuartal tahun ini mereka turun ya, ada biaya beban yang gede. Karena biaya beban gede di awal itu ya mungkin di yang video ini, video.com tadi ini. Dan digitalnya mereka. A dan B sama lah ya. Ini dijawab langsung A dan B. Jadi dibilang mendapatkan bagaimana pengembangan bisnis digital di SCM terutama video. Lalu yang kedua bagaimana strategi untuk mencapai target akhir tahun. Nah, kita langsung baca yang jawaban A, B. Perseroan memperkuat platform digital perseroan khususnya video.com. Seperti yang diketahui bersama bahwa dalam platform digital ini terdapat masa transisi, yaitu masa investasi terlebih dahulu. Nah, ini benar. Dan saat ini perseroan sedang mengembangkan dari berbagai sisi baik dari pengguna, konten, dan teknologi. Sehingga investasi digital masih mengalami kerugian dan belum menghasilkan keuntungan. Wah, ini masih rugi ya. Namun perseroan meyakini dengan seiring berjalannya waktu di mana adopsi platform digital semakin tinggi, begitupun penggunanya baik dari sisi yang mengkonsumsi secara gratis maupun secara subscribe, maka akan menghasilkan target yang sesuai perseroan harapkan dan menciptakan profitabilitas. Hal tersebut terbukti pada revenue growth video.com yang sangat luar biasa. Dan perseroan meyakini pula bahwa dengan berjalannya waktu masyarakat Indonesia akan terbiasa menggunakan platform streaming. Ini belum menjawab yang pertanyaan B, mungkin ada di yang dicek kali ya. Untuk mencapai target akhir tahun. Target akhir tahun mereka nggak sebutin. Mereka hanya jawab soal yang ini, pertanyaan A. Pengembangan bisnis. Untuk realisasi penggunaan belanja modal, apa aja tadi sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya. Nah, ini mungkin mereka dijawab. Untuk tahun 2022 akan terdapat peningkatan menjadi 350. Pengembangan sisi konten, ya tadi udah dijelasin lah ya. Jadi mereka ini orangnya lupa jawab yang pertanyaan B. Strategi untuk mencapai target akhir tahun. Lewatin aja ya. Ini ada bagaimana perhitungan perseroan terhadap investasi di Rans Entertainment. Apakah akan mendatangkan profit bagi perseroan? Nah, ini yang jadi tanda tanya. Apakah dapat keuntungan atau tidak? Rans merupakan platform alternatif dan individual kreator. Hal ini perseroan anggap sebagai suplemen terhadap kekuatan perseroan. Dan ini memang merupakan suatu strategi yang nantinya akan perseroan kembangkan lebih serius ke depan. Ini betul. Jadi Rans ini sebenarnya kayak project yang apa namanya ya? Untung syukur, kalau rugi ya udah. Bisa begitu lah ya. Tapi lebih baik jangan lah ya, karena mereka keluarin duit masalahnya gitu. Rans juga merupakan langkah awal perseroan dalam ikut mengembangkan bisnis digital. Karena Rans itu channelnya itu banyak, ada sepak bola, ada talent management dan lain-lainnya. Jadi Rans ini memang harus digandeng untuk dari sisi talentnya mungkin ya. Rans juga merupakan langkah perseroan dalam ikut mengembangkan bisnis digital. Perseroan sangat antusias dengan mendapatkan kepercayaan dari Rans untuk perseroan berinvestasi. Saat ini perseroan telah melakukan berbagai sinergi dan kedepannya perseroan yakin bahwa perseroan dan Rans akan menciptakan terobosan-terobosan di masa yang akan datang. Iya, jadi ibaratnya si Raffi Ahmad ini memiliki masa depan yang cerah lah ya. Jadi dari sosok Raffi ini semoga bisa mendatangkan keuntungan di masa depan. Mungkin tidak di saat ini, tapi di masa depan. Gitu. Pada kuartal 1, laba perseroan mengalami minus.
Apakah bisa improve pada second half dengan adanya IPL dan World Cup? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih, tadi nggak dijawab di pertanyaan sebelumnya. Apakah ada rencana pada Video.com atau Rans untuk IPO dan kapan rencananya akan direalisasikan? Terkait turunnya laba bersih, hal tersebut merupakan dinamika, oh ya tadi mirip-mirip lah ya. Perkembangannya dan persoalan masuk ke bisnis seperti konten, multi platform, sehingga mampu mencapai. Terlepas dari persaingan platform yang tinggi, maka mereka, ini mirip jawaban yang sebelumnya, karena pertanyaannya agak mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi intinya gini, ya laba perseroan menurun karena video.com mengalami kerugian. Jadi labanya turun. Jadi mereka berharap semoga video.com ini atau konten digital lainnya bisa bertumbuh di masa depan. Tapi saat ini masih rugi. Bagaimana dengan semester 2 kan tanyanya kan? Bagaimana dengan second half tahun ini, artinya semester kedua? Bagaimana, tetap pasti masih rugi. Perseroan ingin melakukan langkah agresif dengan mendapatkan hak siar IPL selama 3 season ke depan dan World Cup dan sebagainya, sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Perseroan juga mendapatkan data yang sangat menggembirakan bahwa respon masyarakat sangat baik, di mana menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jadi mereka nggak sebutin ya, semester kedua ini mereka akan baik atau enggak. Kemungkinan masih rugi, masih minus. Jadi dari jawaban mereka sih masih minus. Dan dari data-data ini harusnya masih minus. Video.com masih rugi kan. Dan mereka harus keluarin duit untuk World Cup dan lain-lain. Kemungkinan masih rugi. IPO merupakan salah opsi. Namun salah satu opsi ya maksudnya. Namun demikian persoalan akan bahu-membahu terlebih dahulu bagaimana agar RANS lebih solid. Ya benar. Rasnya profit dulu lah yang paling benar, atau enggak minimal profitnya marginnya tebal. Karena persoalan sangat antusias dengan melihat grow revenue RANS yang menjanjikan. Tapi persoalan sedang mencari waktu yang tepat sehingga cukup optimal. Jadi benar, solidin dulu soal IPO atau dan sebagai macamnya itu nanti belakangan. Bisnis OTT merupakan bisnis yang sangat kompetitif. Sebagai contoh, di Singapura dan Malaysia tidak berjalan dengan baik. Pelajaran apa yang dapat dipetik dan apa bedanya OTT Video.com dengan yang lain, serta strategi apa yang diterapkan perseroan. Benar, OTT itu lumayan sulit ya. Di Indonesia aja udah banyak OTT. Netflix, View, HBO, Disney Plus, dan lain-lainnya. Jadi mereka bersaing ya. Mungkin mereka harus mencari lah ya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dalam bisnis digital platform tidak hanya OTT, namun sebagian besar dalam bisnis digital platform memang masih dalam masa transisi, yaitu masa investasi. Sehingga umum jika digital platform masih merugi. Namun siklus yang persoalan lihat adalah di mana adopsi platform sehingga masyarakat sudah suka dan menggunakan terus. Penggunaannya bertingkat kali ya, sehingga persoalan akan mendapatkan profitabilitas. Perseroan meyakini bahwa OTT merupakan platform digital yang penggunanya paling banyak, sehingga memberikan skala ekonomi dan OTT telah terbukti penggunanya paling banyak. Kedepannya perseroan optimis dikarenakan beberapa faktor utama, di mana masyarakat menyukai konten lokal ditambah perseroan memiliki content production capability. Sehingga perseroan tidak tergantung pada pihak lain untuk menciptakan konten-konten populer dalam negeri. Nah, benar. Jadi aku sendiri pun masih suka nonton film-film Indonesia yang memang bagus lah ya, disutradarai oleh sutradara yang bagus dan filmnya bagus. Jadi dan secara data pun kebanyakan banyak masih sinetron-sinetron seperti itu yang masih beredar di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia suka nontonnya. Cuman yang bilang sinetron Indonesia jelek ya cuman jumlahnya orangnya sedikit gitu. Kenapa yang film-film bagus begitu, yang kita bilang, wah ini film-filmnya bagus nih, ternyata malah justru penontonnya lebih sedikit dibanding yang film-film alay-alay begitu kan. Nah ini yang menjadi, mereka sudah tahu lah ya, mereka pegang datanya, mereka pegang data rating segala macam dan lain-lain, dan mereka tahu penontonnya seberapa banyak, jadi mereka pasti ngerti konten apa saja yang disukai oleh masyarakat karena mereka sudah lama di bidang ini. Oke, itu aja sih
tanya jawab dari mereka. Jadi mereka benar fokusnya di konten aja. Mereka harus bikin konten yang disukai masyarakat Indonesia. Dan memang mereka berasal dari perusahaan Indonesia, jadi harusnya lebih mudah ya. Dan mereka punya stasiun TV yang sudah lama ya, puluhan tahun atau puluhan tahun di Indonesia. Jadi mereka ngerti lah ya, konten mana yang bagus, konten mana yang disukai masyarakat, mana yang tidak. Oke, kita lompat langsung ke bagian valuasi. PA rasio mereka 9 kali, sementara industri 10 kali. Price to book mereka 1,89 kali, industri 7 kali. Jadi, aku akan ngomong dari sisi company aja ya. Kalau industri, aku akan pakai PER. Aku pakai yang harga terendah, nggak mau pakai harga yang tertinggi. Maksudnya valuasi tertinggi ya. Jadi, aku pakai PER. PER ini sudah mendekati industri. Dan secara price to book pun itu mereka sudah 1,8 kali. Artinya, kalau menurut pandanganku, SCMA ini sudah di harga wajar. Jadi kalau untuk naik lagi harganya agak sulit, tapi kalau turun masih bisa. Jadi ini naiknya dikit tapi turunnya lebih banyak. Apalagi ke depannya nanti ada isu-isu ekonomi dunia global, resesi lah, USA resesi, terus suku bunga tinggi, harga bahan baku tinggi, dan lain-lainnya. Bisa aja merembet ke yang lain-lainnya, konsumsi misalnya menjadi rendah, kan kayak gitu-gitu kan. Konsumsi rendah akibatnya perusahaan tidak punya pemasukan, perusahaan tidak punya pemasukan, akhirnya mereka mengetatkan belanja iklan. Nah, akibatnya mereka terkena juga kalau misalnya perusahaan-perusahaan mengetatkan belanja iklan. SCMA pasti kena. Jadi untuk jangka pendek mereka resiko turunnya lebih banyak ya. Resiko turunnya lebih banyak, untuk naik sudah sulit karena mereka sudah di harga wajar 1,8 kali secara buku, 9 kali secara PER, dan dibandingkan dengan industri lainnya cukup dekat. Jadi sulit untuk naik banyak dalam waktu jangka pendek. Gitu. Ini harga sahamnya sudah mentok kah atau masih bisa turun lagi? Kemungkinan masih bisa turun lagi jika ada isu-isu global ya, eksternal. Jadi bukan dari faktor internal tapi faktor eksternal lah gitu. Misalnya USA resesi gitu kan. Atau misalnya inflasi meningkat lagi menjadi 10% di USA. Nah, ini mungkin bisa turun lagi. Apalagi kalau ada isu perusahaan mengurangi konsumsi gitu kan, konsumsi iklan untuk menjaga uh, apa namanya, biaya tetap rendah begitu kan. Nah, ini bisa berpotensi turun lagi karena secara valuasi mereka sudah wajar gitu. Oke, lalu di dividen yield, di bagian dividen mereka selalu rajin bagi dividen dan tidak pernah bolong ya. Dan ini bervariasi, yieldnya ada 2%, 3%, 2%, 5%, 4%, 1%. Jadi variasi dirata-ratakan mungkin sekitar 2% kali ya. 2-3%. Jadi 2-3% per tahun itu lumayan lah ya. Mungkin mendekati suku bunga bank. Jadi kalau misalnya kalian invest jangka panjang di SCMA, kalian pasti mendapatkan dividen setiap tahunnya. Jadi kalian sudah tidak peduli nih harga naik apa turun, kalian bodo amat. Yang penting kalian pegang, mereka dapat dividen. Nah, ini yang paling aman sih. Tapi kalau untuk jangka pendek, mereka lagi belum lah ya. Karena ini, nanti aku kasih kesimpulannya aja deh. SCMA mengincar fulls dari penggemar bola yang tadi ini ya, Premier League dan Piala Dunia ya tadi ya. Masih produktif, segmen digital, dari kita udah tahu dari presentasi mereka. Nah, ini komposisi pemegang saham. Jadi kita masuk ke kesimpulan aja lah ya. Kesimpulan. Kesimpulannya, untuk jangka pendek, aku hindari dulu karena video.com masih mengalami kerugian. Jadi akibatnya ini masih bisa turun lagi tahun depan ya, kemungkinan. Tahun ini sudah pasti nggak bisa naik, pasti turun. Karena video masih mengalami kerugian. Dan di akhir tahun kan ada ini ya, bola ya, bola-bola. Jadi kan ada bola kan. Akhir tahun ada bola ini. Nah, ini nggak tahu nih, FIFA World Cup
2022 in Qatar. Apakah ini bisa mendorong laba bersih atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Tapi untuk sementara dihindar. Kalau aku sih ya, kalau aku berkeputusan, jadi bukan orang lain yang berkeputusan. Kalau aku sih, aku tidak akan masuk dulu. Karena mereka video.com-nya ini biayanya cukup besar ya. Tadi kita lihat ada ratusan miliar. Tadi kita lihat di ini, biayanya ya ratusan miliar nih. Beban program dan siaran, beban usaha ratusan miliar. Ini 135 miliar minusnya. Ini juga 100 miliaran lebih. Total-total mereka naiknya 200 miliar per kuartal ya ini ya. Ini kan kuartal 1 ya. Nah, itu per kuartal aja mereka naik 200 miliar. Dikali 4 jadinya minus 800 miliar. Jadi laba bersih pasti mereka tetap turun. Ini yang menjadi aku nggak mau masuk karena ini video.com-nya tadi ya. Video.com-nya tadi. Nih. Nah, masalahnya di akhir tahun ada ini. FIFA World Cup Qatar 2022. Nah, FIFA U20 World Cup di Indonesia nih, 2023. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah di akhir semester 2 bisa meningkatkan omset atau tidak? Karena sifatnya nebak-tebakan, maka aku akan tidak masuk. Aku nggak mau masuk di saat ini. Aku akan masuk kapan? Aku akan masuk ketika ada tanda-tanda dari video.com ini sudah mulai mendapatkan keuntungan. Atau ya, kuartal pendapatan kuartal mereka ya secara kuartal mereka naik. Contoh misalnya di kuartal 1 261. Ini contoh aja ya, bukan di saat sekarang ya. Tiba-tiba ini kita hilangkan waktu saat ini. Jadi kita anggap aja kuartal ini di tahun kapan aja dan di kuartal mana aja. Di kuartal berikutnya menjadi 270. Ada peningkatan di kuartal berikutnya. Jadi 2 dari 261 menjadi 270. Ini bisa kuartal 3, bisa kuartal 4 ya. Jadi kita hilangkan waktunya. Jadi kalau misalnya ada peningkatan di satu kuartal, nah itu kita mulai masuk tuh. Tapi kalau misalnya masih turun, nah itu kita hindari aja. Dan dengan catatan, kalau bisa jangan kenaikan satu kuartal kali ya, dikenaikan 2 kuartal aja. Nah itu kita baru masuk. Misalnya di kuartal yang pertama 261, kuartal ketiga 270, kuartal 2 ya, 270, kuartal ketiga 280. Nah itu kita baru masuk tuh. Ini udah kelihatan, wah ini kok kayaknya naik ya. Mereka pasti untuk keuntungan video mereka akan tahan beritanya. Tapi kita lihat aja di laporan per kuartalnya naik apa turun. Jadi 270, 280, terus di kuartal 4 jadi 300. Nah, itu tuh baru kita mulai masuk tuh. Tapi untuk jangka pendek ya mereka untuk saat ini aku hindari dulu. Untuk investasi jangka pendek aku hindari dulu karena valuasi mereka ini sudah wajar dan masih bisa turun apalagi secara global sedang inflasinya tinggi ya. Inflasi negara-negara maju di Eropa juga sedang tinggi. Akibatnya nanti takutnya efeknya di resesi dan segala macam efeknya ke Indonesia. Apalagi banyak investor takutan ya. Kalian atau nih yang nonton termasuk investor yang takut-takut atau investor yang cuek. Tapi feeling aku sih lebih banyak investor yang takut-takut. Jadi mereka akan cut loss atau jual rugi atau jual semuanya. Gue nggak tahu. Jadi harga saham pun bisa turun gitu. Tapi untuk ya jadi balik lagi ke valuasi 1,89 itu udah wajar. Jadi untuk jangka pendek mereka beresiko untuk turun lebih banyak lagi gitu. Dan secara kinerja laporan keuangan mereka kuartal 1 mereka laba bersih turun yang diakibatkan dari video.com mereka masih mengalami kerugian. Dan ini aku belum mau masuk dulu gitu. Untuk secara jangka waktu pendek ya, jangka waktu panjang pun juga aku nggak mau masuk dulu. Karena ini tadi, valuasi mereka masih wajar dan situasi global lagi sedang tidak baik-baik saja. Masih agak bahaya. Untuk valuasi segini kalau kita masuk sekarang ya masih agak bahaya sih. Dan kinerja video.com pun masih minus. Laba bersih kuartal 1 juga masih minus. Turun, bukan minus turun. Nah, akibatnya arus kas mereka minus 300 miliar. Jadi ini trennya ya masih kemungkinan masih bisa turun lagi. Jadi
kesimpulannya investasi jangka pendek kalau untuk pendapatku pribadi aku nggak mau masuk dulu untuk investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang pun aku belum mau masuk dulu. Tunggu video.com-nya ini ada tanda-tanda kebaikan atau seperti yang aku bilang tadi, eh, laba bersih per kuartalnya naik dari kuartal 1 naik ke kuartal 2, kuartal 3 naik, kuartal 4 naik, terus kuartal 1 tahun berikutnya naik. Nah, itu baru aku mulai masuk. Kan sudah kelihatan polanya. Berarti ada tanda-tanda keajaiban dari si video.com ini. Gitu, antara video.com atau Rans Entertainment. Antara dua pilihan itulah ya. Nah, ini antara kenaikan dari ini atau video.com. Aku rasa sih yang paling duluan naik ya video.com. Gitu. Ya, itulah kesimpulanku. Aku menghindari dulu untuk saham SCMA, meskipun mereka memiliki kinerja uang yang baik ya. Dari sisi uang cash mereka, utang mereka kecil gitu kan. Mereka ya minusnya hanya di video.com aja gitu. Paling gitu aja sih. Omset pun mereka juga masih naik. Nih omset mereka naik. Tapi mereka ruginya di video.com. Jadi untuk sementara itu aja sih. Karena ini valuasi juga wajar masih bisa turun kalau misalnya situasi global makin buruk, ini bisa terkoreksinya lumayan dalam lagi gitu. Paling gitu aja sih soal ini. Jadi aku tidak akan masuk untuk investasi jangka pendek maupun panjang untuk saat ini. Untuk SCMA ya. Oke, kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan juga bagi kalian yang ingin saham lain yang dianalisa, kalian juga boleh request ya, ditulis di kolom komentar. Segitu analisa tentang saham SCMA. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.